akan menjelaskan materi pembelajaran tematik 4A, indahnya kebersamaan. Tapi Ustazah akan menjelaskan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di tema 4A kali ini yaitu mengidentifikasi. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari dalam suatu bacaan. Oke. Nah, dalam suatu bacaan itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, kalian tahu nggak paragraf itu apa? Ada yang tahu nggak? Nah, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat dalam suatu bacaan. Nah, biasanya di awal paragraf, jadi di dalam suatu bacaan itu di awal paragraf itu ditandai dengan penulisannya yang agak menjorok ke dalam. Nah, seperti ini. Kan? Nah, jadi gini. Dan di setiap paragraf itu mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, terus apa dong gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yuk kita belajar sama-sama. Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan, dapat berupa inti atau pokok paragraf. Dan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, Ustazah Ayu akan menjelaskan lebih lanjut melalui contoh cerita yang Ustazah tunjukkan. Jadi nanti kalian perhatikan, baca dengan seksama contoh paragraf yang Ustazah bagikan. Nah, contoh ceritanya seperti ini. Pawai budaya sangat menarik bagi kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari paragraf tersebut terdiri dari 6 kalimat dan gagasan pokoknya itu ada di kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang pertama apa? Yaitu pawai budaya sangat menarik bagi kampung Babakan. Sedangkan kalimat 2 sampai kalimat 6 merupakan gagasan pendukungnya. Karena kalimat kedua sampai ke-6 menguraikan atau menambahkan informasi dari gagasan pokok di kalimat pertama tadi. Nah, mengapa bisa seperti itu? Nah, misalnya tadi kan di gagasan pokoknya pada paragraf tersebut itu ada di kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi kampung Babakan. Kemudian diuraikan lagi di dalam gagasan pendukungnya, kenapa pawai tersebut, pawai budaya itu sangat menarik karena ada di kalimat kedua sampai ke-6. Nah, yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian diuraikan lagi, siapa saja warga kampung Babakan yang melihat pawai tersebut? Nih, Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Dan diuraikan lagi di mana pawai itu dilaksanakan. Nah, ada di kalimat selanjutnya. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, selain Udin dan teman-temannya siapa lagi? Diuraikan lagi. Kakek Udin pun sabar menanti pawai tersebut. Dan suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi jelas ya, kalau di paragraf ini yang merupakan gagasan pokoknya itu ada di kalimat pertama, sudah jelas, dan kalimat selanjutnya itu merupakan gagasan pendukung. Oke, kita masuk ke paragraf yang kedua ya anak-anak. Jadi coba kalian cari mana yang merupakan gagasan pokok
dan mana yang gagasan pendukungnya. Kita baca sama-sama ya. Nih, jadi di sini. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, paragraf tersebut memiliki 7 kalimat. Nah, coba siapa yang tahu di mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Jadi gagasan pokoknya itu ada di kalimat ke-7 atau kalimat terakhir, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Jadi kemudian diuraikan atau dijelaskan melalui gagasan pendukungnya di kalimat pertama sampai kalimat ke-6, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku, terus rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Oke, gimana anak-anak? Mudah kan? Mudah kan untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, setelah ini Ustazah akan jelaskan gimana sih langkah-langkah untuk menentukan gagasan pokok itu yang mana dan gagasan pendukungnya itu yang mana. Oke. Jadi langkah yang pertama, bacalah teks paragraf secara seksama dan teliti. Jadi nggak boleh buru-buru, jadi harus sesama dulu, harus sungguh-sungguh bacanya. Yang kedua, tentukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Jadi kalimat utama itu bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketiga, ringkaslah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih efektif sehingga menjadi masalah utama yang dibahas dari suatu paragraf. Jadi menjadi inti dari paragraf itu. Oke anak-anak, semoga video pembelajaran yang Ustazah sampaikan bisa membantu kalian dalam memahami materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, tentunya bersama Ustazah. Oke, selamat belajar, terus semangat, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya.